Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizka Amalia Makmur dengan NIM 20511978. Yang kedua Sujalali Sukuri dengan NIM 20511985. Yang ketiga Sulkarnaim dengan NIM 20511965. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi sistem saraf. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah neuron, biasa dikenal dengan sel saraf. Neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk dampak keadaan suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua jenis serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Adapun struktur dari sel saraf, yang pertama dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang yang terhubung langsung dengan badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel ialah bagian terbesar dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit, kemudian meneruskannya ke bagian akson. Pada badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, badan nils untuk transportasi protein, dan berbagai organel sel saraf lainnya. Yang ketiga, akson. Akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma sel. Akson sering juga disebut neurit. Akson berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel, kemudian meneruskannya ke sel saraf lain atau ke efektor. Pada bagian akson terdapat selubung bening yang disebut selubung mielin yang dilapisi sel sekuan. Terdapat juga bagian yang tidak dilapisi selubung. Bagian ini disebut nodus Ramphir. Yang keempat, nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat di badan sel, sama seperti pada sel lain di dalam tubuh. Fungsi nukleus pada sel saraf juga untuk mengatur seluruh aktivitas sel tersebut. Yang kelima, selubung mielin. Selubung mielin merupakan selabut lemak bersegmen yang melapisi bagian akson. Selubung mielin berwarna bening, berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Tidak semua sel saraf memiliki selubung mielin. Beberapa tidak memilikinya, sehingga disebut sel tak bermielin. Yang keenam, nodus Ramphir. Nodus Ramphir adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Nodus Ramphir berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Dengan adanya nodus Ramphir, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya, sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Yang terakhir, sel sekuan. Sel sekuan adalah sel pada akson atau neurit yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan membantu regenerasi dari akson atau neurit. Materi yang kedua yaitu komponen penyusun sistem saraf. Ada 3. Yang pertama, reseptor. Reseptor adalah penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung yang dikenal akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf itu disebut neuron. Yang ketiga, efektor.
adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Mungkin itu materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Surjalali Sukuri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni membahas mengenai fisiologi saraf dan perpindahan impuls melintasi sinaps. Jadi, pertama fisiologi saraf. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa sel saraf ialah sel yang berfungsi untuk menjalarkan rangsangan. Nah, pada saat keadaan istirahat, sel saraf dikatakan berada dalam keadaan polar. Nah, apa itu polar? Keadaan polar yaitu keadaan yang di mana sel saraf ini sedang tidak menjalankan rangsangan. Keadaan polar ini ditandai dengan adanya muatan yang lebih negatif di sisi dalam membran dan lebih positif di sisi luar membran. Dalam keadaan semacam itu, membran sel saraf bersifat impermeabel terhadap ion natrium atau Na+, dan permeabel terhadap ion kalium atau K+, serta memperlihatkan adanya perbedaan potensial antara bagian luar dan bagian dalam membran. Ya, perbedaan potensial tersebut disebabkan oleh adanya distribusi ion natrium dan kalium yang tidak seimbang di antara kedua sisi membran sel saraf. Apabila rangsang dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran ini akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan membran menjadi permeabel terhadap natrium plus sangat kurang permeabel terhadap K+. Dalam keadaan demikian, sejumlah besar ion natrium atau Na+ akan berdifusi ke dalam sel, sedangkan ion K+ akan lebih banyak ditahan di dalamnya. Hal ini akan mengubah potensial membran sehingga keadaan pada sisi dalam membran menjadi lebih positif dan sisi luar membran menjadi lebih negatif. Jadi dalam keadaan demikian, membran sel saraf dikatakan mengalami depolarisasi atau segala perubahan elektrokimia khas yang terjadi pada membran yang merangsang dinamakan impuls. Perubahan potensial yang diukur pada saat membran terdepolarisasi menunjukkan besarnya nilai potensial aksi. Jadi potensial aksi ialah potensial membran yang diukur pada saat sel terdepolarisasi. Jadi depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Nah, penjalaran impuls sebenarnya merupakan peristiwa penjalaran potensial aksi di sepanjang akson. Perjalanan impuls pada sebuah sel seperti diuraikan di atas itu secara konduksi atau merambat dan merangsang berlangsung lambat. Pada akson yang bermelin, impuls menyebar dengan sangat cepat, bukan karena cara yang terlambat, melainkan meloncat dari nodus atau simpul Ranvier ke simpul berikutnya. Perpindahan impuls melintasi sinaps. Impuls dapat menjalar atau menyebar dari tempat awal pembentukannya hingga ke ujung akson. Bahkan mungkin menyeberang ke sel lainnya seperti sel saraf lain seperti otot atau sel kelenjar. Impuls yang menjalar dari suatu sel saraf ke sel yang lain pasti akan melintasi yang namanya sinaps. Jadi susunan sinaps dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, jadi sinaps adalah tempat pertemuan antara akson dari satu sel ke sel yang lainnya.
Sinaps juga dapat terbentuk pertemuan antara akson dari satu sel ke sel yang lainnya. Sinaps juga dapat terbentuk antara sel saraf dengan sel otot atau kelenjar. Transmisi impuls secara kimia dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, apabila impuls sampai pada membran di ujung akson atau membran presinaps, membran tersebut akan segera terdepolarisasi. Mekanisme timbulnya depolarisasi pada membran tersebut sama dengan mekanisme depolarisasi yang diuraikan terdahulu. Depolarisasi pada membran ujung akson menyebabkan peningkatan permeabilitas membran presinaps terhadap ion kalsium sehingga K2+ dari celah sinaps akan berdifusi menembus membran presinaps. Kemasukan kalsium ke membran presinaps menyebabkan vesikel yang berisi neurotransmitter, misalnya asetilkolin, bergerak mendekati membran. Selanjutnya membran vesikel tersebut berfusi dengan membran presinaps dan mencurahkan isinya ke celah sinaps. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Suljalali Syukuri, yakni sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Baik, yang pertama yaitu sistem saraf pada hewan uniseluler. Sebagai contoh, mari kita perhatikan paramecium. Hewan dengan sejumlah besar silia menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Silia dapat digunakan untuk berbagai keperluan, semisal bergerak, memperoleh makanan, jika ingin bergerak ke arah tertentu. Nah, silia atau paramecium ini harus mengatur atau mengkoordinasikan gerakan silianya secara tepat sehingga tujuannya tercapai. Nah, koordinasi gerakan silia ini diperlukan pada saat siliata menangkap partikel makanan dari lingkungan dan memasukkannya ke dalam mulut. Dengan demikian, bahwa silia harus memiliki kemampuan mengkoordinasi semua aktivitas tubuhnya. Selanjutnya, gerakan seluruh silia tersebut diatur oleh sebuah silia yang bekerja sebagai pemacu. Nah, apabila silia pemacu bergetar lebih cepat, maka silia lain akan menyesuaikan kecepatan getarannya dengan getaran silia pemacu tersebut. Demikian, jika silia pemacu bergerak atau bergetar ke arah tertentu, maka silia lainnya juga akan bergetar ke arah yang sesuai. Kemudian yang kedua, jala saraf. Susunan organisasi saraf yang menyerupai jala merupakan contoh sistem saraf yang paling sederhana. Jala saraf dapat ditemukan pada hewan baik karang dan ubur-ubur. Kemudian susunan saraf yang terdapat pada bagian atas ubur-ubur itu berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan, sedangkan jala saraf yang terdapat pada tentakel berfungsi sebagai reseptor sensoris. Baik, yang ketiga yakni tali saraf dan sefalisasi. Nah, tali saraf dan sefalisasi dapat ditemukan pada hewan yang bertubuh simetri bilateral. Nah, contohnya hewan sederhana yang telah memperlihatkan adanya sefalisasi dan tali saraf ini ialah cacing pipih. Nah, sering dengan perkembangan pada hewan, sefalisasi pun berkembang semakin baik sehingga akhirnya terbentuk hewan yang lebih maju. Nah, hewan yang mempunyai otak. Otak ialah bangunan atau jaringan yang terdapat pada ujung depan tubuh hewan atau bagian daerah kepala. Kemudian
organisasi sel yang berupa otak atau tali saraf dapat ditemukan pada Annelida. Nah, sistem saraf Annelida tersusun atas sebuah otak yang memiliki dua lobus atau sepasang tali saraf. Nah, setiap ruas tubuh Annelida dilengkapi dengan sepasang ganglion yang bekerja sebagai neuron motorik. Nah, ganglion ialah kumpulan sel saraf yang terdapat di luar susunan sel pusat atau saraf pusat. Nah, pada ganglion Annelida dapat ditemukan sejumlah sel saraf dan dendrit. Kemudian, sistem saraf vertebrata. Nah, organisme sistem saraf pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata disajikan pada gambar tersebut. Nah, sistem saraf pada vertebrata dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Nah, sistem saraf pusat atau SSP tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi atau SST tersusun atas saraf atau serabut saraf, motorik dan sensorik. Nah, sistem saraf pusat vertebrata terkoordinasi dengan sangat baik. Otak merupakan organ yang mengendalikan segala aktivitas tubuh. Nah, sumsum tulang belakang yang membentang di bagian dalam kolumna vertebralis atau tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan informasi ke dalam atau ke otak serta membangkitkan berbagai pola pergerakan dasar. Nah, sumsum tulang belakang juga bertindak sebagai bagian dari otak independen sebagai pusat refleks.